Kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Inilah kitab tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Al-Quran surah Al-Baqarah ayat yang pertama dan yang kedua. Bapak Ibu yang kami muliakan, alhamdulillah bersyukur kita kepada Allah. Izin dan rahmat Allah kita mampu mengawali hidup kita di masjid ini. Mudah-mudahan Bapak Ibu hadirnya kita di masjid ini benar-benar tercatat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kita semua mendapatkan pahala terbaiknya. Bermohon betul kita kepada Allah Bapak Ibu, kiranya setiap detik yang kita lewati benar-benar bernilai ibadah. Bermohon betul kita kepada Allah Bapak Ibu, kiranya hidayah Allah selalu menyertai hidup kita sampai kita tinggalkan dunia ini. Amin ya Allah, amin ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu, penduduk surga yang masih berada di dunia yang kemuliaan, kita lanjutkan kajian hikmah dan pelajaran dari ayat-ayat suci Al-Quran. Sekarang kita masuk ayat 30. Bapak Ibu yang kami muliakan, apa kata Allah di sini? Yauma, pada hari tajidu akan mendapati kullu nafsin, setiap jiwa, ma'amilat, apa yang telah diperbuatnya, min khairi, dari kebaikan, muhdara, dihadapkan, wa ma'amilat min su', dan apa yang diperbuat dari keburukan, tawaddu law anna bainaha wa bainahu, ia berharap seandainya antara dirinya dan keburukan itu amadan ba'id, berjarak yang jauh. Wa yuhazzirukumullahu nafsah, dan Allah memperingatkan kalian terhadap dirinya. Wallahu ra'uful bil ibad, dan Allah Maha Penyantun terhadap hamba-hambanya. Bapak Ibu yang kami muliakan, luar biasa sekali ya. Kita terjemahan maksud dari ayat ini, di mana Allah ingatkan kepada kita semua bahwa ada hari nanti di mana setiap jiwa akan melihat apapun yang dia kerjakan. Dan orang-orang yang ketika itu melihat semua keburukan-keburukannya, dia berharap keburukan-keburukan itu berjarak jauh dari dia. Dan Allah setelah mengatakan ini, Bapak Ibu, Allah kunci ayat ini mengatakan wallahu ra'uful bil ibad, dan Allah itu Maha Penyantun terhadap hamba-hambanya. Artinya Allah itu tidak mau menyiksa kita, Bapak Ibu. Kita yang membuat diri kita tersiksa karena tidak ikut aturan Allah. Kita lihat Bapak Ibu, pertama hubungan ayat 30 dengan ayat-ayat sebelumnya. Sebelum ayat ini, dalam Ali Imran 28-29, Allah memperingatkan orang-orang beriman agar tidak menjadikan musuh-musuh Islam sebagai pemimpin atau sahabat dekat, jika itu akan membahayakan agama mereka. Allah ingatkan sebelumnya, jangan pilih pemimpin yang tidak beriman, jangan jadikan teman dekat, teman karib orang tidak beriman, karena konsekuensinya di akhirat nanti. Ayat 29 menegaskan bahwa Allah Maha mengetahui isi hati manusia, baik yang tampak maupun tersembunyi. Nah, itu sudah saya sampaikan sebelumnya. Dan di ayat 30 Allah menegaskan bahwa setiap perbuatan akan diperhitungkan di hari kiamat, baik kebaikan maupun keburukan, dan tidak ada yang dapat disembunyikan dari Allah. Nah, itu hubungan ayat ini dengan ayat sebelumnya. Sekarang kita lihat hikmah dan pelajaran dari ayat ini, Bapak Ibu. Yang pertama, harus sadar-sadarnya kita, Bapak Ibu, karena kita kan pasti melindunginya. Apa bisa dilindungi? Mungkin hari ini, Bapak Ibu. Kenapa hari ini meninggal waktu ini? Kan kiamatnya 1000 tahun. Dari 1000 tahun kan meninggal, tersentak 1000 tahun lain. Kamu lalu 8 jam, terasa 8 jam berada di tingkahnya. Seperti itu, Bapak Ibu. Hikmah apa yang bisa kita ambil? Kesadaran akan hisab perhitungan di akhirat. Setiap amal sekecil apapun akan ditampilkan
Makanya Bapak Ibu, jangan sampai kita membiarkan receh-receh amal. Ya, amal receh yang kita kerjakan, salat kita kerjakan, salat sunat kita kerjakan, amal-amal receh, karena kita lupa Bapak Ibu. Apa yang sering kami katakan, amal-amal receh ketika mata kita dituju ke sampah misalnya, kita lihat atas masjid, Allah lihatkan mata kita ke sampah masjid, dua lembar kertas besar, apa lama mengambil dua lembar itu. Jongkok awak mungkin dah sampai 5 detik, itu pahala itu Bapak Ibu. Akan dicatat Allah nanti di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika kita tidak mampu mengangkat sampah itu Bapak Ibu, segera akibat aja nawak yang mau sampah itu minimal Bapak Ibu. Dengan menyadari kesadaran akan dihisap perhitungan di akhirat. Kemudian yang kedua hikmahnya, rasa takut terhadap keburukan yang dilakukan. Karena di sini Allah mengatakan orang yang melakukan keburukan akan berharap bisa jauh ke sejauh-jauh dari keburukan itu di akhirat. Maka di dunia pun begitu Bapak Ibu. Dengan keburukan itu kita harus sejauh-jauhnya. Wala takrahu. Apapun keburukan itu kita tidak dekati. Kita tidak dekati zina, kita tidak dekati riba, apapun yang berpotensi seperti itu kita tidak akan dekati. Pari lapangan nampak laponasi itu atau menjual khamar seperti yang dikatakan Ustaz kemarin itu. Oh lapar ada di situ nasi goreng, oh tak minum kamar, tapi kita tidak masuk di situ. Tahan, jalan waktu 2 kilo, 3 kilo lain, mencari makanan yang betul-betul murni. Seperti itu kita menjauhkan keburukan itu di dunia sejauh-jauhnya. Mudah-mudahan dengan seperti itu tipikal kita benar nanti di akhir Allah jauhkan keburukan itu sejauh-jauhnya. Kemudian Bapak Ibu, hikmah yang bisa kita ambil kasih sayang Allah. Ya Bapak Ibu, Allah kunci ini wallahu ra'ufu bil ibad, dan Allah Maha Penyantun terhadap hamba-hambanya. Meskipun Allah memberi peringatan kepada kita, Allah tetap Maha Pengasih kepada hambanya. Makanya Bapak Ibu, selagi di dunia ini, ya kita untuk bertaubat itu terbuka lebar Bapak Ibu. Bayangkan 100 orang dibunuhnya, membunuh 1 orang sama dengan membunuh isi dunia itu kata Rasulullah. Dan dikisahkan orang membunuh 100 orang, berarti 100 orang yang berada di dunia dibunuhnya Bapak Ibu. Tapi ketika dia sadar, dia taubat, Allah terima taubatnya, Allah ampunkan dia, dan dia berhak masuk surga. Itu Bapak Ibu, sadar kita sesadar-sadarnya, ini benar adanya ayat ini. Jangan sampai kita sudah mendengar ayat ini tidak ada perubahan dari kita. Apa yang harus kita lakukan? Kesadaran akan dihisap nanti di akhirat, amal-amal receh pun kita makan. Kemudian rasa takut terhadap keburukan yang dilakukan, apapun keburukan jauhan terlalunya. Ketika lalu terjadi, Bapak Ibu langsung Allah izin terjadi. Perangai suami, perangai anak, perangai tetangga, perangai saja, karena dulu Allah izin terjadi. Aku yang harus membuka rajuan menurut Allah kalau terjadi. Banyak banget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penting ada Pak Herman di sini, agak senang kan? Viral itu Ya, viral. Siapa Pak Herman? Nama aku dengan gagal. Amin.